Tak hanya sekedar ucapan terima kasih, Cheng Si juga memberikan sebuah bingkisan berupa dupa untuk Qian Heng yang berguna untuk mengobati insomnianya. Selain itu, janda cantik yang dekat dengan Wu Jun itu juga menawarkan bantuannya terkait pengelolaan dana bisnis di firma hukum milik Qian Heng. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Qian Heng dihampiri oleh Wu Jun. Kali ini Wu Jun terlihat sangat kesal pada Qian Heng karena ia diam-diam bertemu dengan Cheng Si, bahkan Cheng Si juga memberikannya sebuah bingkisan. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, akhirnya Qian Heng memberitahu Wu Jun kejadian sebenarnya yang Cheng Yao alami. Mengetahui hal itu membuat Wu Jun menjadi sangat kesal dan marah atas perlakuan buruk yang dilakukan oleh Tuan Tang. Di sisi lain, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah tetapi ia malah mendapati boneka di depan pintu kamarnya. Ternyata bosnya memberikan boneka tersebut untuk dirinya. Qian Heng juga kembali menginap di rumah itu walaupun ia masih saja bersikap sedikit keras pada Cheng Yao. Di hari berikutnya, Bao dan Cheng Yao mendapatkan tugas dari Qian Heng. Kali ini Cheng Yao akan melawan pengacara lawan yang tak lain adalah Yao Feng yang pernah bersikap buruk pada Cheng Yao. Tugas tersebut membuat mereka langsung berdiskusi, namun Bao malah terus saja memperlihatkan tingkah konyolnya dengan berkata bahwa ia akan mengalahkan Yao Feng. Mempermalukan dan menginjak-injak serta menghancurkan Yao Feng dengan logat lucunya sampai membuat Cheng Yao tidak sanggup menahan tawa. Lalu beberapa hari kemudian tibalah waktu persidangan. Tak disangka mereka benar-benar berhasil mengalahkan Yao Feng. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat puas dan bahagia. Kemudian Cheng Yao bergegas pulang. Selama di perjalanan, Cheng Yao terus ingin berterima kasih pada Qian Heng, tetapi Qian Heng malah lebih dulu mengirimkan pesan agar Cheng Yao tidak perlu berterima kasih padanya. Akhirnya Cheng Yao menawarkan Qian Heng untuk makan malam bersama, namun tiba-tiba saja Cheng Yao malah mendengar Qian Heng yang terlihat sedang sangat marah dan meminta Cheng Yao segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cheng Yao dibuat terkejut karena ternyata ibunya sudah berada di rumahnya. Bahkan ibu Cheng Yao juga terus saja tidak percaya jika Qian Heng hanya bos Cheng Yao karena mereka berdua sudah tinggal bersama. Cheng Yao pun menjelaskan bahwa saat pertama datang ke rumah ini ternyata disewakan ganda oleh pemiliknya dan mereka sepakat untuk berbagi tempat itu. Dan saat bekerja ia baru tahu bahwa Qian Heng adalah bosnya, namun sang ibu tetap tidak mempercayainya dan menuduh Cheng Yao akan memanfaatkan anaknya. Akhirnya Cheng Yao terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Qian Heng adalah pacarnya agar ibunya bisa segera pergi dari sana. Ia juga mengatakan bahwa mereka tinggal bersama untuk menghemat uang dan tidur di kamar terpisah. Ibu Cheng Yao pun langsung mengecek ke kamar anaknya tersebut. Cheng Yao juga sengaja berbohong tentang pekerjaan Qian Heng karena jika ibunya mengetahui bahwa Qian Heng hanya seorang buruh pabrik, maka Cheng Yao akan lebih mudah memutuskan hubungan dengan Qian Heng. Situasi itu pun membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah pada Qian Heng. Cheng Yao juga bersedia untuk menjadi pacar pura-pura Qian Heng ketika ibu Qian Heng mendesaknya untuk menikah. Mendengar hal tersebut semakin membuat Qian Heng begitu marah pada Cheng Yao sebab Cheng Yao sudah berani mempermainkan sebuah hubungan. Di hari berikutnya Cheng Yao mengajak Qian Heng untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya, tetapi Qian Heng tidak kunjung membalas pesan Cheng Yao. Lalu Cheng Yao mendapatkan telepon dari Ting. Saat itu kondisi Ting terdengar sangat buruk. Akhirnya Cheng Yao bergegas pergi menemui Ting. Ternyata Ting sedang memiliki masalah dengan suaminya. Hal tersebut membuat Ting sangat frustasi. Sementara itu Qian Heng sudah berada di restoran menunggu kedatangan asistennya itu, namun setelah lama menunggu Cheng Yao tak kunjung datang. Akhirnya Qian Heng sendirilah yang memakan hidangan makanan tersebut. Di malam hari Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Awalnya Cheng Yao tidak menyadari jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan dan setelah Cheng Yao sadar ia langsung meminta maaf pada Qian Heng. Beruntung Qian Heng tidak marah sama sekali, bahkan bosnya itu malah mengajaknya untuk pijat bersama karena melihat Cheng Yao yang kelelahan dan merasa tidak enak badan. Di sana mereka terlihat sangat kesakitan karena tubuh mereka benar-benar kelelahan sebab terus bekerja. Setelah selesai tiba-tiba saja mereka bertemu dengan orang tua Cheng Yao. Pertemuan tersebut langsung membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Beruntung Cheng Yao selalu memiliki cara untuk keluar dari situasi menegangkan itu.
Ia pun beralasan bahwa Cheng Yao bekerja di tempat tersebut. Kemudian Qian Heng pun pulang lebih dulu. Qian Heng juga tertawa saat mengingat tingkah lucu Cheng Yao. Sementara itu ternyata ibu Qian Heng terus mengikuti Qian Heng karena ibunya mendengar jika anaknya sedang bersama seorang wanita. Keesokan harinya ibu Qian Heng masih terus mematai-matai Qian Heng sebab ibunya ingin mengetahui wajah wanita yang sedang bersama anaknya itu, namun usaha sang ibu belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya ketika Qian Heng dan Cheng Yao sudah pulang ke rumah, Cheng Yao tidak sengaja menumpahkan saus tomat di pakaian Qian Heng. Hal itu membuat Cheng Yao membantu membukakan pakaian Qian Heng sebab ia ingin langsung mencuci pakaian tersebut, tetapi tak disangka situasi saat itu malah dipergoki oleh ibu Qian Heng dan membuat mereka langsung tidak bisa berkata-kata. 我抓到了吧？